Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Niko Multimedia. Pada kali ini saya akan berbagi tips, yaitu cara merawat tanaman hias, yaitu keladi. Ini ada dua tanaman hias keladi, yaitu sente hitam, dan juga ini ada Caladium redstar. Ini saya pelihara dengan menggunakan media pot. Bagaimana sih cara merawatnya agar tanaman hias ini tumbuh subur, tidak kerdil atau tidak kuntet, dan tentunya akan kelihatan indah dan cantik? Terus ikuti video selanjutnya. Tapi sebelum sahabat Niko Multimedia melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Niko Multimedia, untuk merawat tanaman hias keladi tentunya kita harus melakukan secara rutin, yaitu yang pertama, tanaman hias ini adalah tanaman hias yang biasa hidup di tanah yang lembab atau yang sejuk. Maka alangkah baiknya agar kita harus bisa melindungi tanaman hias keladi ini dari sinar matahari secara langsung. Kita harus bisa menempatkan tanaman hias keladi ini pada lokasi yang tentunya yang tidak terkena sinar matahari langsung. Bisa kita di atasnya kita kasih paranet, atau bisa juga dengan menempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, di bawah pohon atau di bawah tanaman besar lainnya. Jadi nanti tanaman hias ini akan tumbuh subur. Dengan demikian tanaman hias ini juga akan kelihatan indah dan kelihatan cantik. Karena habitat asli pada tanaman ini, yaitu keladi, ini sebenarnya adalah berada biasanya di gunung atau di hutan, dan tumbuhannya ini juga tumbuh subur biasanya di bawah pohon yang sangat besar, di bawah pohon yang rindang, di bawah pohon yang teduh dengan udara yang sejuk. Kemudian sahabat Niko Multimedia, untuk merawat tanaman keladi ini selanjutnya adalah penyiraman. Usahakan kita secara rutin untuk menyiram tanaman ini, yaitu minimal 2-3 hari sekali. Jangan kita menyiramnya yaitu dengan cara setiap hari pagi sore kita siram. Itu di musim penghujan itu tidak baik, karena tanaman keladi ini memang tanaman yang senang dengan kesejukan dan kelembaban, tapi bukan berarti menyiram tanaman hias ini setiap hari membuatnya tumbuh subur. Karena jika tanaman hias ini berlebihan air, membuat akar dan batangnya akan busuk, sehingga akhirnya daun yang menjadi senjata tanaman hias ini, keindahannya pun akan hilang. Daunnya akan menguning dan akan layu. Begitu juga sebaliknya, jika tanaman hias ini, tanaman keladi, dibiarkan kering, kita tidak pernah menyiramnya, kita tidak pernah merawatnya, sehingga media tanamnya kering, maka suplai air, suplai nutrisi terhenti ke
jaringan atau pada akar-akar tanaman keladi ini. Akibatnya tanaman hias ini akan layu dan akan mati. Oleh karena itu sebaiknya siramlah tanaman keladi ini dengan rutin, yaitu tadi jangka waktunya antara 2-3 hari sekali untuk menjaga agar media tanam tetap basah, tetap lembab, agar suplai air dan nutrisi pada tanaman keladi ini tetap terjaga. Kemudian sahabat Niko Multimedia, untuk merawat agar tanaman hias ini tetap subur, yaitu jika ada daun yang layu seperti ini, kita bisa memangkasnya atau memotongnya seperti ini ya, kita cabut. Nah, ini jika kita biarkan ini akan mengakibatkan kurang indah atau kurang cantik. Karena sudah layu kita biarkan, maka harus kita cabut agar keindahan daun keladi ini lebih indah atau lebih terpancar keindahannya. Kemudian selanjutnya yaitu kita lakukan penyiangan atau pencabutan atau pembuangan gulma atau rumput yang ada di daerah sekitar tanaman hias ini. Tujuannya yaitu agar suplai air, suplai nutrisi tidak dimakan oleh tumbuhan lain seperti rumput dan gulma. Jadi kita cabut sehingga suplai air dan suplai nutrisi akan khusus untuk dimakan oleh keladi ini. Yaitu saya memelihara yaitu keladi Caladium red star dan santai hitam. Kemudian selain penyiangan, langkah selanjutnya tentunya kita harus melakukan perawatan, yaitu dengan cara daunnya ini agar kelihatan mengkilap atau kinclong, yaitu kita harus bisa mengelapnya ya. Mengelapnya ini dikasih air sedikit terus kita lap, bisa dengan menggunakan tisu, kain basah atau spons. Kemudian selanjutnya yaitu sahabat Brevacea, yaitu kita harus pemberian pupuk, bisa pemberian pupuk NPK atau pupuk tanaman, yaitu dengan sistem kocor, dengan cara melarutkan pupuk tersebut dengan air, kemudian kita siram di daerah sekitar tanaman hias keladi ini, atau juga dengan pupuk NPK-nya kita kubur ya, kita lubangi media tanamnya, kemudian kita tutup kembali. Kemudian selanjutnya cara merawatnya yaitu agar tanaman keladi ini tetap subur, tetap indah dan tetap kelihatan cantik, maka ini ya seperti ini salah ini sahabat Niko Multimedia. Jika potnya atau tempatnya ini kita harus jaga agar sistem drainasinya lancar. Seperti ini adalah sistem drainasinya tidak lancar karena ini airnya terus ngecembong atau tidak keluar. Dan jika hal tersebut terjadi, maka kita harus lihat apakah media potnya ini tersumbat atau bebel, nah atau tidak ada lubangnya. Maka jika ini terjadi, ini harus kita atasi, yaitu media potnya harus kita beri lubang agar airnya bisa merembes keluar. Kalau seperti ini nanti bisa mengakibatkan kesuburan tanaman hias keladi ini kurang baik, sehingga nantinya tidak tumbuh subur dan tentunya kerdil atau kuntet, dan juga bisa mengakibatkan kematian karena banyak sekali airnya tidak bisa merembes keluar. Kemudian selain itu cara merawatnya, jika tanaman hias ini tidak tumbuh subur, kerdil terus, kuntet terus ya, kita bisa melakukan mengatasinya yaitu mengganti media tanam. Mungkin media tanamnya kurang bagus, mungkin media tanamnya kurang baik, sehingga kita bisa menggantinya yaitu dengan cara memindahkan media tanam yang lama dengan media tanam yang baru, yaitu terdiri dari tanah, sekam, dan juga kotoran hewan. Kita campur perbandingan 1:1, kemudian kita tanam kembali agar tanaman hias keladi ini bisa tumbuh subur kembali.
Mungkin seperti itu tips dari kami, yaitu cara merawat, cara mengatasi agar tanaman hias keladi ini tetap tumbuh subur, tidak kerdil, tidak kuntet, dan kelihatan indah, cantik, dan enak untuk dipandang. Terima kasih, terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Niko Multimedia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih, salam Niko Multimedia.